Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Terima kasih untuk para sahabat, saudara, handai tolan, subscriber yang dengan setia mengikuti, menyimak, dan mendapatkan inspirasi dari channel Perjalanan Semesta. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk supportnya. Doa saya semoga kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan senantiasa melingkupi kehidupan sahabat semesta dimanapun sahabat semesta berada. Saat ini keadaan ketika saya menulis atau merekam video ini tepat setelah tengah malam, situasinya hujan, keheningan yang elok dengan suara gemericik air yang jatuh membuai bumi yang sudah dibungkus di beberapa tempat beton sehingga gemericiknya terdengar oleh sahabat semua. Di video ini dengan latar alam kabut, Perjalanan Semesta hendak berbagi tentang moksa, jalan spiritual menuju kebahagiaan, kelepasan sejati. Ini bagian pertama. Akan ada bagian-bagian berikutnya. Semoga menjadi pemahaman, menjadikan pencerahan bagi sahabat semua. Sahabat semesta, pasti di antara sahabat sudah pernah mendengar kata moksa dari bahasa Sangsekerta mok, kemudian moksa yang arti harfiahnya adalah sebuah keadaan hidup yang sudah terlepas dari segala penjara keinginan atau samsara. Beberapa orang memahami moksa dalam pemahaman yang terbatas, bahwa moksa adalah hilangnya raga, tubuh jasmani menyatu dengan alam semesta, pindah ke dimensi lain. Itu bukan hal yang keliru, tetapi terlalu sempit. Karena dengan pemahaman seperti ini, moksa hanya bisa dilakukan dalam kondisi di alam yang berbeda. Sahabat semesta, benar bahwa pengetahuan dan ajaran moksa tidaklah populer di zaman sekarang, terkhusus untuk sahabat-sahabat yang meniti jalan agama yang terlahir di Timur Tengah. Meskipun di sana sini ada catatan-catatan yang tertulis di kitab suci yang sebenarnya itu menunjuk atau hendak melaporkan tentang kejadian yang namanya moksa. Di kitab Kristen di Perjanjian Lama, sedekat yang saya ingat, ada beberapa tokoh, Henok, kemudian Elia, yang terangkat ke surga. Dalam bahasa agama Kristen itu terangkat ke surga, tetapi dalam bahasa umum sebenarnya itu adalah moksa. Di situ digambarkan bahwa seluruh aspek komponen tubuh ragawi yang terdiri dari elemen air, tanah, udara, dan api yang membungkus jiwa dan sukma menyatu lebur bersama dengan kemahaluasan alam semesta. Jadi tidak ada makam, tidak ada kuburan, tidak ada sarian, karena memang
seluruh dimensi atau seluruh aspek unsur elemen anasir kehidupannya telah menyatu dengan alam semesta. Nah, pemahaman awal inilah yang kemudian menjadikan orang, masyarakat mengerdilkan atau membonsai atau menempatkan bahwa moksa hanya bisa dilakukan terjadi pada orang-orang tertentu ketika sudah tua dan lain sebagainya. Jejak-jejak cerita sejarah persoalan kebenarannya silahkan dicari. Nanti kalau ada sahabat yang punya pendapat, pengetahuan, pengalaman yang lain boleh dibagikan di kolom komentar. Ada banyak, paling tidak di Nusantara ada Eyang Gajah Mada yang moksa. Kemudian dalam tradisi agama Semit Abrahamik, agama Abraham, Musa juga disinyalir moksa, yaitu seluruh anasir tubuh kehidupannya menyatu dengan keabadian. Nah, sahabat semesta, sesederhana, sedangkal, sependek, hanya sebegitukah pemahaman moksa? Nah, di video bagian pertama ini yang mau saya katakan, yang mau perjalanan semesta katakan adalah moksa adalah kondisi di mana manusia bisa lepas dari keadaan samsara, lepas dari keinginan, lepas dari rasa sakit, rasa kecewa, rasa dendam, sakit hati. Dan kondisi itu sebenarnya semuanya orang atau semua orang bisa sampai. Persoalannya adalah mau meniti jalannya atau tidak. Maaf, suara saya agak terganggu. Nah, kembali ke persoalan moksa. Jadi cerita-cerita sejarah, cerita oral, cerita di prasasti, cerita di kitab, memang di sana ada beberapa tokoh yang moksa. Persoalan bagaimana kehidupan beliau-beliau yang leluhur yang sudah moksa tidak begitu dikaji, tidak begitu dipelajari, dan itu kemudian menjadikan orang zaman sekarang, orang zaman modern yang semuanya serba diilmiahkan, menjadi tidak begitu tertarik untuk mempelajari moksa. Nah, video ini saya buat atas permintaan salah seorang sahabat, bahkan saudara, yang minta diberi penjelasan tentang konsep moksa. Apakah itu bertentangan dengan dogma, keyakinan? Apakah itu hanya gugon Tuhan? Apakah itu hanya takhayul? Apakah itu hanya cerita untuk orang masa lalu atau seperti apa? Nah, video bagian pertama ini khusus hanya berkisah tentang bahwa moksa adalah kondisi yang real, yang bisa dilalui, dialami oleh semua ciptaan, semua titah yang bernama manusia. Loh, berarti semua orang bisa? Iya, tetapi tidak setiap orang mau untuk melewati, untuk meniti, untuk menjalani spiritualitas hidup sehingga sampai pada kondisi moksa. Moksa bukan gugon Tuhan. Moksa bukan sekedar hilangnya raga. Moksa bukan sekedar terjadi pada orang dahulu, orang khusus, tetapi moksa adalah fitur yang disediakan oleh semesta, oleh Sang Ilahi untuk semua ciptaan yang sedekat yang saya tahu yang bergelar manusia. Jadi kalau sahabat semesta terakses dengan video ini, terhubung dan menyimak sampai selesai pada bagian pertama ini, harapan saya tersadarkan bahwa
kondisi moksa itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk untuk sahabat. Persoalannya adalah apakah mau meniti jalan yang harus dilalui, apakah siap, apakah sanggup, atau sudah cukup dengan konsep yang selama ini dihidupi. Yang penting aku memeluk ajaran keyakinan agama ini, nanti kalau tugasku di dunia sudah selesai aku akan menyatu dengan keilahian yang abadi. Ya kalau menyatu. Nah, pemahaman ini yang kemudian menjadikan kebanyakan orang enggan untuk menggali, mendalami, kemudian meniti jalan untuk sampai pada kondisi moksa. Sekali lagi, moksa itu bisa dialami oleh semua orang, tidak usah nanti. Saat ini pun ketika sahabat mendengarkan video atau melihat video sekaligus mendengarkan suara saya, bisa memulai bahkan bisa mengalami kondisi moksa, asalkan mau meniti jalan, meniti rute, meniti atau melewati jalan yang harus dilewati. Nah, seperti apa jalan yang harus dilewati? Silahkan tunggu di video bagian kedua. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun juga terima kasih untuk sahabat yang sudah setia menyimak, menunggu, menonton, memberikan jempol, berkomentar untuk video-video dari channel Perjalanan Semesta. Terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa untuk share supaya semakin berkembang channel ini, semakin banyak orang yang tercerahkan, mendapatkan pencerahan, sehingga kehidupan kita bersama dengan sesama ciptaan di bentangan alam semesta ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keindahan, tidak ada perselisihan, tidak ada persengketaan, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik. Karena semuanya adalah samsara yang mengikat, menjerat, memenjara jiwa, memenjara ruh kita untuk bisa menikmati keindahan yang disediakan oleh Sang Ilahi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah sudah memperhatikan. Silahkan tunggu part atau bagian kedua yang akan bercerita, berkisah tentang syarat, kondisi, atau jalan yang bisa sampai kepada kondisi moksa. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Salam.